Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk itulah Allah menciptakan kita. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi materi, tetapi juga dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau doruriyat, dengan cara yang menjaga kehormatan, menjaga martabat dan keimanan. Di dalam Al-Quran, orang miskin disebut sebagai fakir dan miskin. Yang keduanya berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin." Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fakir lebih membutuhkan dibanding miskin. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang miskin lebih parah kondisinya dibanding orang fakir. Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan pokoknya. Sementara miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan tidak meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang miskin itu orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, yang diberi sesuap, dua suap, sebutir, dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin adalah yang tidak memiliki kecukupan, namun tidak diketahui juga oleh orang, sehingga tidak diberi sedekah dan tidak berdiri untuk meminta-minta kepada manusia." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian kemiskinan dan kefakiran di dalam Islam diukur dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Seperti apa? Makan, pakaian, dan tempat tinggal. Di dalam hal ini, orang miskin berhak menerima zakat hingga dia bisa mengangkat kemiskinannya dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam kitab Zallum Al-Amwal halaman 143. Kemudian kefakiran dan kemiskinan
yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa kedua kondisi tersebut adalah hasil dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yang sangat-sangat wajar dalam hidup. Sistem ekonomi Islam, kaum muslimin kaum muslimat, menekankan prinsip keadilan, al-adl, yang menjadikan distribusi kekayaan merata sebagai tujuan utama. Agama kita, agama Islam, menolak sistem yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, dan menekankan peran negara dalam mengelola sumber daya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Negara Islam yang berbasis syariah, dia bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara juga berperan aktif dalam sektor strategis seperti pertanian, perdagangan, industri. Untuk apa? Untuk mencegah pemusatan kekayaan pada segelintir orang atau korporasi, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam pada tahun 2001. Kaum muslimin kaum muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita yang mulia ini, agama Islam, cara mengentaskan kemiskinan dimulai dari yang pertama, yaitu pengaturan kepemilikan yang adil. Al-Quran menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Firman Allah, kaila yakuna dulatam bainal aghniyai minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian, dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang harus menjadi milik umum yang dikelola oleh negara demi kesejahteraan rakyat, bukan dikuasai oleh individu ataupun korporasi. Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan hari ini, yang menyerahkan pengelolaan aset strategis kepada individu atau korporasi, ini telah menyebabkan akumulasi kekayaan di segelintir orang saja, bertolak belakang dengan prinsip agama kita, prinsip Islam yang menekankan kepemilikan umum dan pemerataan kekayaan. Kemudian cara mengentaskan kemiskinan yang kedua, mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah di dalam Islam memastikan redistribusi kekayaan yang merata. Kemudian cara yang ketiga, setiap lelaki dewasa yang mampu wajib mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada kata pengangguran di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq zu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Quran surah At-Talaq ayat 7. Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa mencari nafkah yang halal untuk keluarga dan membantu tetangga, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang keempat caranya, yaitu negara di dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Seperti apa? Pangannya, sandangnya, papannya, pendidikannya, dan pelayanan kesehatan secara
cuma-cuma atau gratis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia wajib bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat An-Nasa'i. Demikianlah, semoga semua mekanisme ini dapat terlaksana dan semoga negara kita menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan yang seharusnya diwujudkan dalam pemerintahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.